Dua anak kucing ini saling dorong, saling kejar, bahkan sesekali saling mencakar kecil di depan induknya. Lucu memang, tetapi bagi mereka, pertengkaran itu terasa sangat serius. Mungkin mereka sedang memperebutkan tempat, mainan, atau sekadar ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat. Anehnya, sang induk tidak langsung melerai. Ia hanya duduk tenang sambil memperhatikan kedua anaknya dengan penuh kesabaran. Seolah ia tahu bahwa tidak semua pertengkaran harus dihentikan saat itu juga. Ada kalanya, setiap makhluk perlu belajar mengendalikan emosinya sendiri. Beberapa menit kemudian, kedua anak kucing mulai kelelahan. Kemarahan yang tadi membara perlahan menghilang. Mereka berhenti saling mengejar, lalu kembali bermain bersama seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dari momen sederhana inilah, kita bisa belajar bahwa banyak pertengkaran terjadi bukan karena masalah besar, melainkan karena ego yang sedang ingin menang. Dan seringkali, setelah emosi mereda, kita baru sadar bahwa yang diperebutkan sebenarnya tidak sepenting hubungan yang hampir rusak karenanya. Banyak orang mungkin mengira induk kucing akan langsung melerai, tetapi yang terjadi justru berbeda. Sang induk hanya duduk tenang. Matanya mengikuti setiap gerakan kedua anaknya. Sesekali ia menggerakkan telinga, sesekali mengibaskan ekor, tetapi ia tidak terburu-buru ikut campur. Seolah-olah ia tahu bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, kedua anak kucing mulai kelelahan. Nafas mereka tersengal. Kemarahan yang tadi membara perlahan memudar. Mereka berhenti saling mengejar. Mainan yang tadi diperebutkan justru tergeletak begitu saja, tidak lagi menarik perhatian. Yang sebelumnya terasa sangat penting, ternyata tidak lagi berarti sang induk tetap berada di tempatnya. Wajahnya tenang, tidak ada kemarahan, tidak ada hukuman, hanya kehadiran yang membuat kedua anaknya merasa aman. Melihat pemandangan sederhana itu, kita seperti sedang bercermin pada kehidupan manusia. Bukankah seringkali kita juga bertengkar karena hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting? Karena salah paham, karena merasa tidak dihargai, karena ingin menang, karena gengsi meminta maaf lebih dulu. Saat emosi menguasai hati, masalah kecil terasa begitu besar. Kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan akhirnya keluar. Hubungan yang dibangun bertahun-tahun bisa retak hanya karena beberapa menit kemarahan. Padahal, jika diberi waktu sejenak untuk menenangkan diri, mungkin kita akan sadar bahwa semuanya tidak sebesar yang kita bayangkan. Sang induk kucing mengajarkan sesuatu tanpa berbicara. Ia tidak memihak, ia tidak mempermalukan salah satu anaknya. Ia hanya memastikan keduanya tetap aman sampai emosi mereka reda. Dalam kehidupan, kita sering merasa harus segera membalas setiap perkataan yang menyakitkan. Kita ingin langsung menjelaskan, langsung membela diri, langsung memenangkan perdebatan, padahal kadang-kadang diam sejenak jauh lebih bijaksana daripada berbicara saat hati sedang panas. Diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi kesempatan agar pikiran kembali jernih. Lihatlah kedua anak kucing itu. Beberapa menit setelah bertengkar, mereka mulai saling mendekat lagi. Awalnya hanya saling melihat, kemudian saling mencium hidung. Tak lama kemudian, mereka kembali bermain, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada dendam, tidak ada daftar kesalahan yang terus diingat. Mereka memilih kembali menikmati kebersamaan. Betapa indahnya jika manusia juga mampu melakukan hal yang sama. Sayangnya, kita sering menyimpan luka terlalu lama. Kesalahan kecil terus dibawa ke masa depan. Setiap pertengkaran menjadi tumpukan beban yang akhirnya merusak hubungan.
Padahal hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam permusuhan. Kita memang tidak bisa menghindari perbedaan pendapat. Bahkan orang yang saling menyayangi pun bisa berselisih. Yang membedakan bukanlah apakah kita pernah bertengkar atau tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk berdamai. Memaafkan bukan berarti membenarkan semua kesalahan. Memaafkan adalah membebaskan hati dari beban yang terus menguras ketenangan. Sang induk kucing tidak mengajarkan anak-anaknya untuk selalu menang. Ia mengajarkan bahwa setelah badai kecil berlalu, kehidupan tetap harus berjalan, hari terus berganti, matahari tetap terbit, dan kasih sayang tetap menjadi tempat pulang. Mungkin hari ini kita sedang berselisih dengan seseorang, dengan pasangan, dengan sahabat, dengan saudara, atau bahkan dengan diri sendiri. Cobalah mengambil pelajaran dari dua anak kucing kecil ini. Tarik napas, tenangkan hati. Jangan biarkan emosi sesaat merusak hubungan yang sudah dibangun begitu lama. Tidak semua pertengkaran harus menghasilkan pemenang. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika dua hati kembali saling memahami. Pada akhirnya, kedua anak kucing itu tertidur berdampingan di dekat induknya. Beberapa saat sebelumnya mereka saling mengejar. Kini mereka saling menghangatkan. Pemandangan sederhana itu terasa begitu indah. Mengajarkan bahwa cinta selalu memiliki ruang untuk memaafkan, bahwa keluarga bukan tempat mencari siapa yang paling benar, tetapi tempat belajar saling mengerti. Dan bahwa kasih sayang seringkali hadir bukan melalui kata-kata, melainkan melalui ketenangan, kesabaran, dan kehadiran. Bukankah lebih indah jika kita belajar mengalah, bukan karena lemah, tetapi karena kita lebih menghargai kasih sayang daripada kemenangan sesaat? Dua anak kucing ini mungkin tidak mengerti arti maaf. Namun mereka mengajarkan sesuatu yang kadang justru dilupakan manusia. Setelah emosi mereda, mereka kembali bermain bersama. Tidak menyimpan dendam, tidak mengungkit pertengkaran yang baru saja terjadi. Mereka memilih kembali menikmati kebersamaan. Andai kita pun mampu melakukan hal yang sama, mungkin akan lebih banyak persahabatan yang tetap utuh, lebih banyak keluarga yang kembali hangat, dan lebih banyak hati yang tidak terluka karena gengsi untuk meminta maaf. Semoga saat kita meninggalkan video ini, kita tidak hanya mengingat kelucuan dua anak kucing yang bertengkar. Semoga kita juga membawa pulang satu pelajaran sederhana. Jangan biarkan ego mengalahkan kasih sayang, karena pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang menang dalam pertengkaran. Hidup adalah tentang siapa yang masih mau merangkul setelah semuanya selesai.